Pria gembel beli mobil Ferrari, malah ditertawakan oleh pegawai showroom. Tak disangka ternyata gembel itu. Jakarta siang itu panas menyengat. Matahari menggantung tinggi tanpa belas kasihan, menyoroti keramaian kota yang tak pernah tidur. Di salah satu sudut jalan protokol, berdiri megah sebuah showroom mobil mewah dengan dinding kaca menjulang dan pendingin udara yang menggoda siapapun yang melintas. Di balik pintu kaca yang terbuka otomatis, masuklah seorang pria tua. Bajunya kusam, celana panjangnya belel, dan sandal jepit di kakinya sudah bolong di dua tempat. Tangannya membawa tas plastik yang warnanya sudah pudar. Rambutnya memutih, dan kulit wajahnya terbakar matahari. Seorang staf di meja resepsionis langsung melirik dengan ekspresi tak percaya. Matanya mengukur dari kepala sampai kaki. Sambil menyikut temannya, dia berbisik, "Kayaknya nyasar nih, Pak Tua." Tak lama kemudian, seorang pegawai showroom yang lebih muda melangkah mendekat dengan senyum setengah mengejek. "Ada yang bisa saya bantu, Pak? Atau Bapak cuma mau numpang AC?" tanyanya sambil menahan tawa. Lelaki tua itu memandang ke arah mobil merah menyala di tengah showroom. Sebuah Ferrari. Mengilap. Mewah. Tak pantas disentuh oleh siapapun yang tidak berduit. Tapi dengan suara pelan dan mata yang tenang, dia menjawab, "Saya mau yang itu. Bisa saya test drive sekarang?" Tawa langsung meledak dari dua pegawai lain yang berdiri tak jauh. Salah satu dari mereka bahkan diam-diam mengangkat ponsel, mulai merekam. "Seriusan, Pak? Itu Ferrari. Bukan angkot," ucap pegawai tadi sambil tersenyum miring. "Kami nggak buka test drive buat yang nggak bawa KTP, SIM, atau, ya, minimal sepatulah." Lelaki itu tidak marah. Tak juga tersinggung. Dia hanya memandang mobil itu dengan pandangan kosong, lalu menatap langit-langit showroom. Mungkin sedang menghitung waktu, atau sedang menguji kesabaran orang-orang di sekitarnya. Di sudut ruangan, manajer showroom muncul. Ia tak banyak bicara, hanya menyuruh stafnya membiarkan pria itu duduk sebentar. "Kasih air mineral, tapi jangan yang dingin-dingin amat. Nanti keterusan," bisik sang manajer. Yang lain tertawa. Lelaki tua itu duduk tenang di pojok showroom. Punggungnya bersandar pada dinding, dan tas plastiknya diletakkan di pangkuan. Tak satu pun dari mereka tahu siapa dia. Tak satu pun yang sadar bahwa ejekan mereka sedang direkam bukan hanya oleh kamera pengawas, tapi juga oleh takdir. Dan di luar sana, waktu terus berdetak menuju titik yang akan mengubah segalanya. 1 jam berlalu sejak pria tua itu duduk diam di pojok showroom. Pegawai-pegawai yang semula tertawa kini mulai bosan. Mereka berpindah ke kesibukan lain, tapi tetap sesekali melirik ke arah lelaki lusuh yang seperti tak tahu diri. "Masih aja di situ. Gak capek duduk lama-lama di showroom orang kaya?" gumam salah satu staf perempuan sambil merapikan brosur. Namun, suasana mendadak berubah saat terdengar deru mesin mobil menderu dari kejauhan. Sebuah mobil hitam mengilap melaju lambat ke arah pintu masuk showroom. Mobil itu berhenti tepat di depan pintu kaca otomatis. Plat nomor kendaraan tak lazim, hanya angka dan huruf pendek yang biasa digunakan kendaraan dinas khusus. Pintu mobil terbuka. Seorang pria berpakaian rapi dengan jas hitam dan kacamata gelap keluar. Di tangannya tergenggam koper hitam. Langkahnya mantap dan penuh wibawa. Beberapa staf menoleh. Mereka saling berpandangan, bingung. Sang pria langsung masuk ke dalam showroom tanpa basa-basi. Begitu matanya bertemu dengan si lelaki tua yang duduk tenang di pojok ruangan, dia menghampiri dengan cepat. "Tuan Rashid, semua sudah siap," ucapnya dengan suara datar, namun penuh hormat. Beberapa pegawai yang tadi menertawakan langsung membeku. Kepala mereka otomatis menoleh. Salah satu dari mereka bahkan menjatuhkan ponselnya. Lelaki tua itu berdiri perlahan. Punggungnya masih bungkuk, tapi auranya kini berubah. Ia menatap langsung ke arah pegawai yang pertama kali mengejeknya, lalu berjalan perlahan menghampiri mobil Ferrari merah yang tadi ia tunjuk. "Kalau masih boleh, saya ingin test drive sekarang," ucapnya tenang. Manajer showroom yang menyaksikan semua itu langsung menghampiri,
nadanya panik dan penuh rasa bersalah. "Mohon maaf, Pak, saya tidak tahu. Saya kira Bapak hanya..." "Tak apa," potong Rashid singkat. "Kalian hanya menilai dari apa yang kalian lihat, bukan dari yang kalian pahami." Sementara sang ajudan menyerahkan koper hitam pada manajer showroom, Rashid membuka pintu Ferrari merah itu sendiri. Ia masuk perlahan, tangannya menyentuh setir seolah tengah menyapa sahabat lama. Beberapa staf mulai mendekat, salah satunya pegawai yang sempat merekam secara diam-diam. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Saya minta maaf, Pak. Saya tidak bermaksud." Lelaki tua itu menatapnya sekilas. Matanya dingin, namun tak menyimpan amarah. "Semoga video yang kamu rekam itu jadi pelajaran. Bukan cuma untukmu, tapi untuk banyak orang di luar sana." Dan saat mesin Ferrari itu dinyalakan, seluruh showroom hanya bisa diam. Tak ada lagi yang tertawa. Tak ada yang berani bersuara. Hanya suara mesin yang bergemuruh, mengiringi kepergian seorang lelaki yang mereka anggap hina, padahal jauh lebih mulia dari yang bisa mereka bayangkan. Ferrari merah itu melaju pelan meninggalkan showroom. Tapi di dalam ruangan yang kini senyap, para pegawai masih berdiri terpaku. Tak ada yang berani bicara. Suasana berubah dari tempat pamer kendaraan mewah menjadi ruang penyesalan yang membekukan. Manajer showroom, Pak Adrian, menatap koper hitam yang kini terbuka di mejanya. Di dalamnya, tergeletak rapi berlapis plastik bening, uang tunai 100 ribuan yang disusun seperti bata. Beberapa berlogo luar negeri, menandakan mata uang asing. Semuanya asli. Jumlahnya jauh melebihi harga satu unit Ferrari. Salah satu staf, Gino, yang dari awal menertawakan dan merekam Rashid, menelan ludah keras-keras. Napasnya pendek. Keringat membasahi pelipisnya. "Gino, kamu yakin gak upload video itu ke story?" tanya staf lain, Lani, dengan suara serak. Aku, udah. Tapi, cuma ke grup kantor," jawab Gino tergagap, matanya panik. "Tadi lucu. Kupikir dia cuma gembel nyasar." Lani memejamkan mata, wajahnya pucat. "Kalau viral, kita bisa kena. Ini bukan cuma tamu biasa. Dia tadi dipanggil Tuan Rashid." Pak Adrian yang dari tadi hanya menunduk, kini mengangkat wajahnya. "Kalian semua dengar? Nama itu bukan main-main." "Siapa dia, Pak?" tanya Lani, penasaran tapi takut. Pak Adrian menghela napas panjang. "Rashid Faiz, bos besar RFL Cargo, perusahaan logistik yang punya jalur ekspor ke Dubai, Belanda, dan Jepang. Aku pernah lihat wajahnya di majalah bisnis waktu dia dapat penghargaan dari kementerian. Tapi waktu itu dia pakai jas rapi, jauh dari tampangnya tadi." Gino langsung terduduk di lantai. "Kita habis, kalau dia tuntut balik, kalau..." Namun belum selesai kalimat itu meluncur, notifikasi dari ponsel mereka serempak berbunyi. Grup kantor penuh dengan pesan dan tangkapan layar. Salah satu unggahan dari akun berita lokal sudah memposting potongan video saat Gino tertawa sambil berkata, "Pak, ini showroom, bukan tempat ngemis." Caption di atas video berbunyi, "Beginilah perlakuan terhadap orang yang dianggap hina. Tapi tunggu sampai tahu siapa dia sebenarnya." Video itu meledak. Ratusan ribu tayangan dalam hitungan menit. Komentar datang seperti badai. "Pantesan Indonesia begini-begini aja. Sombongnya ke orang kecil. Respect buat si bapak. Gak marah walau dipermalukan. Justru lebih mulia dari mereka semua. Ini pelajaran. Jangan hakimi orang dari penampilan. Pernah dengar kisah Nabi Musa dan orang miskin? Ini mirip banget." Salah satu komentar yang paling disukai berbunyi, "Kadang, yang terlihat hina di matamu, lebih mulia di mata Allah." Wajah-wajah staf showroom kini bukan lagi penuh arogansi, tapi ketakutan dan rasa malu yang menyesakan. Gino menangis. Bukan karena takut dipenjara, tapi karena dia merasa dipermalukan oleh dirinya sendiri. Sementara itu, di dalam Ferrari merah yang meluncur tenang di jalan protokol,
Rashid duduk tenang. Tangannya masih di atas setir, tapi pikirannya jauh. Di sampingnya duduk ajudan setianya, Harun, yang sesekali melirik ke arah bosnya. "Maaf, Tuan," kata Harun pelan. "Kenapa tadi tidak Bapak tegur mereka sejak awal? Mereka sudah benar-benar keterlaluan." Rashid tersenyum kecil. "Karena teguran terbesar bukan lewat kata-kata, Harun, tapi lewat kenyataan yang mereka rasakan sendiri." Harun mengangguk. "Tapi kenapa harus menyamar seperti itu? Bahkan saya pun tak tahu kalau Bapak akan datang seperti itu." Rashid menarik napas panjang, lalu berkata lirih, "Aku baru pulang dari Palu. 3 minggu ikut misi kemanusiaan. Melihat orang-orang hidup tanpa rumah, tanpa sepatu, tanpa listrik. Tapi tetap bersyukur. Hari ini aku hanya ingin tahu, apakah Jakarta masih bisa melihat manusia dari hatinya, bukan bajunya?" Matanya berkaca-kaca. Dan jawabannya menyakitkan. Harun menunduk. "Tapi Bapak telah memberikan pelajaran besar." "Bukan aku," sahut Rashid. "Allah yang beri pelajaran. Aku cuma perantara kecil." Mobil itu terus melaju, meninggalkan jejak sunyi di balik kaca showroom, dan membuka luka batin yang mungkin tak akan sembuh dalam waktu dekat bagi mereka yang telah menilai seenaknya. Cerita Rashid bukan tentang balas dendam, tapi tentang memukul keras tanpa menyentuh, menyadarkan orang tanpa memaki. Dan kini, wajahnya yang semula dianggap tak layak dilihat, justru jadi wajah yang akan mereka kenang selamanya. Pagi keesokan harinya, showroom yang biasanya sibuk dengan klien-klien elit tampak sunyi. Gorden kaca ditutup separuh, dan suasana di dalam terasa berat. Pak Adrian berdiri di tengah ruang rapat, memandangi layar proyektor yang menampilkan halaman depan beberapa media online. Semua memuat berita yang sama. Pemilik RFL Cargo menyamar jadi gelandangan. Ajarkan pelajaran telak di showroom mobil mewah Jakarta. Lani menunduk dalam-dalam. "Gino tak hadir," katanya izin sakit. Meski semua tahu itu hanya alasan menutupi rasa malu. Sementara staf lain duduk dengan wajah penuh penyesalan. Sebagian masih mengenakan seragam namun tampak seperti sekumpulan murid yang baru saja dihukum berat oleh kepala sekolah. "Ini bukan cuma memalukan," kata Pak Adrian tegas, suaranya datar tapi menusuk. "Ini membahayakan reputasi showroom yang kita bangun selama bertahun-tahun." "Pak, kami tidak menyangka," ucap salah satu staf pria, lirih. "Justru karena kalian tidak menyangka, maka kalian menunjukkan siapa diri kalian yang sebenarnya. Kalau Rashid Faiz bukan siapa-siapa, apa kalian tetap pantas bersikap seperti itu?" balas Pak Adrian. Tak ada jawaban. Hanya kesunyian yang meresap ke ubun-ubun. Dia menekan tombol di remote. Slide berpindah. Muncul sebuah email resmi dari kantor pusat. Kalimatnya singkat tapi menghantam. "Investigasi internal akan dilakukan. Pihak showroom diminta memberi laporan tertulis terkait kejadian ini. Disiplin akan dijatuhkan kepada staf yang terlibat." Beberapa orang langsung menegang. Ada yang menggigit bibir, ada pula yang nyaris menangis. Tapi sebelum air mata jatuh, pintu ruangan rapat diketuk 3 kali. Seorang pria bersetelan abu-abu rapi masuk. Kepala cabang dari kantor pusat. "Pak Ardi," sapa Pak Adrian dengan gugup. Pria itu mengangguk, lalu memutar pandangannya. "Saya diminta langsung oleh CEO untuk menangani hal ini. Bukan sekadar karena viral, tapi karena ini memalukan nilai dasar pelayanan." Tak ada suara. Bahkan napas pun seperti berhenti. Pak Ardi berjalan ke depan meja, lalu membuka map berisi dokumen. Setelah beberapa saat membolak-balik, dia berkata tenang, "Saya sudah bertemu langsung dengan Bapak Rashid tadi pagi. Dia tidak akan melayangkan tuntutan. Tapi dia titip pesan." Semua menahan napas. Dia hanya berkata begini, "Saya tidak ingin mereka dipecat. Tapi kalau mereka masih bekerja, pastikan mereka belajar memanusiakan manusia." Lani langsung menangis. Suara sesenggukannya memecah keheningan ruangan itu. Pak Ardi menutup mapnya. "Itu saja. Tapi jangan pikir kalian bebas. Reputasi showroom ini jatuh karena arogansi kalian sendiri.
Jadi mulai hari ini, seluruh staf akan mengikuti pelatihan khusus selama 3 bulan tentang etika pelayanan dan empati sosial. Siapa yang melanggar akan langsung dipindah ke cabang luar kota. Siap. Serempak semua mengangguk. Tapi ini bukan anggukan lega. Ini anggukan yang disertai beban dan penyesalan dalam. Di sisi lain kota, Rashid duduk di rumahnya yang sederhana tapi hangat. Di ruang tamu, Harun menyodorkan secangkir teh panas. Berita tentang bapak masih ramai, kata Harun sambil menyerahkan ponselnya. Rashid melirik layar. Ada pesan pribadi dari seseorang bernama Gino. Panjang. Tertulis dengan penuh permintaan maaf, rasa sesal, dan permohonan agar bisa bertemu langsung. Rashid tak langsung menjawab. Dia hanya menatap keluar jendela, melihat anak-anak kecil bermain di gang depan rumahnya. Tertawa lepas. Tak peduli sepatu mereka lusuh, tak peduli baju mereka sobek sedikit di siku. Kadang, dunia ini jadi sempit, ucap Rashid pelan. Karena kita mengukurnya dengan harga pakaian dan jumlah saldo rekening. Padahal yang Allah lihat cuma satu, isi hati. Harun ikut menatap keluar. Apa Bapak akan membalas pesan itu? Rashid mengangguk kecil. Akan kubalas. Tapi bukan dengan marah. Dengan kesempatan. Dia mengambil ponselnya, mengetik pelan. Gino, besok pagi datang ke kantor pusat RFL. Bawa hatimu yang jujur. Aku akan tunggu. Dan dengan itu, pelajaran belum selesai. Karena pelajaran sejati bukan hanya dari rasa malu, tapi dari keberanian untuk memperbaiki dan belajar. Pagi itu, langit Jakarta tampak kelabu, seolah ikut menyelimuti gugup di dada Gino. Dengan kemeja putih yang disetrika buru-buru dan sepatu yang baru semalam disemir hingga mengkilap, dia berdiri di depan gedung megah bertuliskan RFL Cargo Indonesia. Tangannya gemetar saat menekan tombol lift. Suasana hatinya campur aduk, malu, takut, tapi juga berharap. Sesampainya di lantai paling atas, seorang resepsionis menyambutnya dengan sopan. Silakan masuk, Pak Gino. Tuan Rashid sudah menunggu. Pintu ruangan itu terbuka pelan. Di balik meja kerja kayu jati yang besar, duduklah pria tua yang kemarin mereka permalukan. Tapi kini, Rashid tampak seperti sosok yang benar-benar berbeda, berwibawa, tenang, dan karismatik. Silakan duduk, Gino, ucap Rashid dengan nada hangat. Gino menunduk dalam. Pak, saya tidak tahu harus mulai dari mana. Saya malu, sangat malu. Saya sudah memperlakukan Bapak seperti bukan manusia. Rashid tidak langsung menjawab. Dia hanya menyodorkan secangkir teh. Saya tidak datang untuk menuntut balas, ujar Rashid pelan. Tapi saya ingin tahu, apa yang membuat kamu begitu yakin menilai seseorang hanya dari tampilan luarnya? Gino terdiam. Pandangannya kosong. Saya tumbuh di lingkungan yang keras, Pak. Semua orang mengajarkan bahwa yang terlihat rapi, yang punya uang, itu yang pantas dihormati. Yang lusuh, yang bau, ya, dianggap pengganggu. Lalu sekarang, tanya Rashid. Saya salah, jawab Gino lirih. Saya sadar, dan saya siap menanggung akibatnya. Rashid tersenyum kecil. Baiklah, saya beri kamu 2 pilihan. Keluar dari industri pelayanan ini, atau ikut saya ke pelosok Sumatera selama 2 minggu. Kita bantu distribusi logistik kemanusiaan, menyatu dengan masyarakat, tanpa jas, tanpa dasi. Kamu mau lihat dunia yang tidak punya showroom, tapi penuh manusia. Mata Gino melebar. Ke Sumatera, Pak. Ya. Kamu akan tidur di rumah kayu, makan seadanya, dan mengangkat beras di lumpur. Tapi di sanalah kamu akan belajar tentang nilai sesungguhnya dari manusia. Gino mengangguk pelan. Tak ada alasan untuk menolak. Bukan hanya karena rasa bersalah, tapi karena sebuah kesadaran telah tumbuh, bahwa dia butuh berubah. 2 minggu kemudian, sebuah foto sederhana tersebar di akun resmi RFL Cargo. Gino berdiri di tengah sawah, mengangkat karung bantuan bersama penduduk desa. Bajunya kotor,
wajahnya hitam oleh debu dan matahari, tapi senyum di bibirnya, jujur. Caption foto itu hanya satu kalimat dari Rashid. Belajar menghargai manusia kadang perlu menanggalkan semua atribut yang membuat kita merasa lebih tinggi. Dan sejak hari itu, showroom itu tak lagi sama. Mereka belajar menyambut siapapun dengan tulus. Tak ada lagi cibiran, tak ada lagi tawa sinis. Mereka mengerti bahwa kemewahan tak selalu datang dalam bentuk dasi atau dompet tebal. Kadang, datang dalam bentuk sendal bolong dan langkah gontai, yang membawa pelajaran hidup paling mahal dalam diam. Hari itu, showroom mobil mewah di pusat kota Jakarta terlihat berbeda. Tak ada lantai yang mengilap berlebihan, tak ada pegawai yang tertawa sembarangan. Semua tampak lebih tertib, lebih waspada, dan yang paling terasa, lebih manusiawi. Sejak kejadian viral itu, showroom mereka seolah tersentak dari tidur panjang. Gino kini kembali bekerja, bukan sebagai supervisor, tapi sebagai pembelajar sejati. Ketika seseorang berpenampilan lusuh masuk ke showroom hari ini, staf bernama Tami langsung menyambut dengan senyum ramah. "Selamat siang, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" Tanyanya tanpa rasa curiga atau sinis. Lelaki tua itu hanya ingin berteduh sebentar dari hujan. Tami pun mengajaknya duduk dan menyuguhkan teh hangat. Di sudut ruangan, Gino memperhatikan diam-diam. Terselip bangga dalam pandangannya. Sebuah perubahan yang nyata. Di kantor pusat RFL Cargo, Tuan Rashid duduk di balkon lantai tertinggi, menatap keluar jendela yang menghadap ke jalanan Jakarta yang sibuk. Di tangannya, secangkir kopi pahit masih hangat, menebar aroma tanah dan kesederhanaan yang selalu ia rindukan. Ajudannya, Rizal, melangkah masuk. "Pak, undangan wawancara dari 5 media nasional sudah menumpuk. Mereka semua ingin tahu lebih banyak soal insiden showroom kemarin." Rashid hanya menggeleng pelan. "Tak perlu. Biarkan kisah itu berbicara sendiri." "Tapi, Pak, nama Bapak makin dikenal. Bahkan video itu sudah ditonton 5 juta kali dalam 2 hari. Rashid tersenyum kecil. "Popularitas bukan tujuan saya, Zal. Saya hanya ingin satu hal, agar manusia tak lagi menilai berdasarkan kain yang membungkus tubuhnya, tapi dari hati yang ia bawa." Rizal terdiam. Matanya menerawang sejenak. Rashid menambahkan pelan, "Dulu saya pun pernah diusir dari toko karena tampang saya yang dianggap kumuh. Itu sebelum perusahaan ini lahir. Tapi saya tak marah. Saya hanya berdoa, semoga suatu hari nanti, saya punya cukup kekuatan untuk mengubahnya." Dan hari itu tiba. Bukan dengan marah. Bukan dengan arogansi. Tapi dengan ketenangan seorang bijak yang memilih diam saat bisa membalas, dan memilih mengampuni saat bisa menghukum. Di showroom, sebuah papan kecil dipasang di dekat pintu masuk. Papan itu tak mencolok, tapi kalimatnya mengguncang. "Kami tidak menjual mobil. Kami belajar menjadi manusia." Sejak hari itu, showroom itu dikenal bukan hanya sebagai tempat menjual kendaraan mewah, tapi tempat di mana pelajaran hidup dimulai. Tempat di mana siapapun, tak peduli bajunya sobek atau sepatunya bolong, akan disambut dengan senyum yang setara. Dan di balik semua itu, diam-diam, di suatu sore yang lengang, Tuan Rashid berjalan kaki melewati showroom itu sekali lagi. Sendalnya masih sama, bajunya tetap sederhana. Tapi kali ini, semua pegawai membungkuk hormat, bukan karena uangnya, tapi karena mereka tahu, kemuliaan seseorang tak pernah bisa dibungkus dengan label harga. Sebelum berlalu, Rashid menatap ke arah kaca dan berbisik pada dirinya sendiri. Kadang, menjadi hina adalah cara Allah menunjukkan siapa sebenarnya yang paling mulia.